dah, di pihak lain dah, ya. Jadi anak saya itu kalau menurut saya sih sudah di posisi yang tepat, sudah di langkah yang tepat untuk bersikap terhadap pacarnya dan terhadap situasi dan kondisi yang ada. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi belum sih Pak Haji dengan keluarga Gen? Ya enggak perlu lah, untuk apa ya, kalau saya untuk apa ya. Kemudian juga anak saya Puji juga enggak perlu. Ngapain? Kalau kita kan pihak perempuan. Jadi sebenarnya yang menentukan itu kita, bukan orang lain, bukan pihak lain. Ya, kalau orang nggak tanggap, kalau keluarga pacar nggak tanggap, segala macam, itu urusan dia, itulah pribadinya. Kita mau ngomong apa? Kita kan mempunyai kepribadian masing-masing, ya. Kita mempunyai identitas keluarga masing-masing. Identitas keluarga saya kalian sudah bisa baca. Nah, identitas keluarga orang alam saya nggak tahu ya, kita baca di dalam hati kita simpan kan gitu. Netizen kan juga menyoroti nih Pak Haji, katanya Puji nggak mau bertemu dengan keluarga Gen Halinta, katanya bodo amat mau ketemu apa enggak nih, seperti apa? Iyalah. Itu jadi santai banget sih Puji. Tepat tangan itu saya setuju. Sikap anak-anak saya itu setuju. Karena kita selaku orang tua ya, kalau saya anak saya pacaran pemain dengan seseorang, karena banyak komentar-komentar begini, saya akan tanggap saya. Karena saya akan menjaga agar suatu bibit-bibit yang tidak baik untuk ke depan jangan tumbuh. Andai kata nanti anak kita memang terjadi sesuatu yang serius dengan seseorang, dengan anak orang, ya, tentu kita harus menjaga agar bibit-bibit yang tidak baik ini jangan sampai tumbuh. Nah, kalau seorang orang tua tidak tanggap, nah ini memang sekarang kecil ya, tapi itu bisa melebar kemana-mana. Kalau orang lain tidak tanggap, itu urusan mereka, kan itu urusan dia. Jadi anak saya mengatakan seperti itu dan bersikap seperti itu bagi saya sudah tepat, tidak ada masalah. Saya dukung, saya support anak saya. Netizen kan bilang gimana mau direstuin, ketemu aja udah bodo amat, mau ketemu apa enggak gitu. Iya, soalnya kan waktu sudah lama. Jadi waktu ini sudah lama berlarut-larut. Jadi sudah juga, kalau bagi saya sekarang sudah kurang tepat juga. Hah? Sudah lelah. Iya, sudah lelah. Kita membaca berita aja, saya membaca berita-berita aja sudah lelah. Saya sebenarnya udah, kalau dibilang cekil mungkin. Ya. Karena apa? Kenapa seharusnya ada yang bicara yang ngomong yang tanggap dalam kondisi seperti itu, hubungan anak kita dengan seseorang. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau tidak, ya ngapain juga kita bodo amat kita. Diserahkan aja kepada netizen untuk bersikap, untuk menilai, untuk berbicara, untuk ngomong ya. Berarti menurut Pak Haji, sikap Puji yang bodo amat dan terserah mau ketemu apa enggak sama Gen keluarga Halintar udah tepat nih menurut Pak Haji? Udah tepat itu untuk sekarang, karena udah lelah. Ya, udah lelah, udah kata orang udah basi. Udah kelamaan. Tanggap itu cepat. Ya. Kita harus cepat. Ini begini nih nantinya, kan begitu kan? Tapi kalau orang tidak tanggap, kita mau ngomong apa kan gitu. Jadi kalian wartawan menanyakan juga, anak saya menjawab seperti itu. Kalau saya sih sudah mensupport, saya jawabkan dia. Berarti bagi Pak Haji, keluarga dari Gen itu tidak cepat ngambil sikap. Itu ya. wartawan dan masyarakat saja yang menilai. Saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Saya hanya berbicara apa yang saya rasakan, apa yang saya baca, dan apa yang saya lihat. Itu aja. Kecewa nggak sih Pak Haji dengan sikap mereka? Ya dibilang kecewa sih enggak juga. Ngapain saya kecewa? Saya kan belum berharap untuk hubungan ini terlalu jauh ke arah keserius. Belum. Tapi karena kalian menanyakan juga, wartawan kalian sudah menggiring beritanya dan netizen sudah berbicara seperti itu, ya disitulah mangka tumbuhnya seharusnya ada tanggap. Tapi bagi saya sih enggak kecewa karena saya belumlah menganggap hubungan ini terlalu jauh. Jadi saya berbicara seperti ini karena para netizen atau para wartawan sudah menggiring, sepertinya memang harusnya ada berbicara, kan seakan-akan seperti itu, tapi tidak berbicara. Nah, menurut saya berarti kurang tanggap. Itu aja pendapat saya, terlepas dari bagaimana penilaian yang lain itu. Tapi Pak Haji sebagai orang tua jadi nggak sih kayak nyuruh Puji, udahlah nggak usah lama-lama, kan dia juga nggak ada kejelasan, sekeluarga juga kayaknya nggak ada kejelasan. Sempat bilang juga nggak sih Puji, udahlah nggak usah dilanjutin, sebagai orang tua nih kan pasti peduli sama anak. Atau mengalir aja apakah ingin Atau santai aja juga Pak Haji? Enggak. Saya enggak seperti itu. Soalnya dari awal kan saya sudah sampaikan. Bagi saya intinya, kalau seandainya seseorang menyukai anak saya, mencintai anak saya, kalau dia tulus dan anak saya mencintai dan menyukai, semuanya itu dia lakukan dengan tulus, kemudian masa depannya menurut perkiraan saya masa depannya akan baik. Tidak ada yang mengatur-ngatur. Ya, bagi saya sih tidak ada masalah. Ada problem saya. Jadi saya
saya mensupport. Jadi sebenarnya semakin merestui apa gimana saja Pak, agak memudar Bukan males sih. Saya tetap pada posisi saya, hubungan pihak ketiga. Kalau kalian ingin tahu, kalian akan menjalani hidup rumah tangga. Tapi sebaiknya, alangkah baiknya ya, semuanya itu klop. Tapi kalau tidak, baik juga sebenarnya. Kenapa saya katakan baik juga? Nggak ada lagi orang mencampur, nggak ada orang mengatur, nggak ada orang katakanlah mengatur-ngatur apa istilahnya ya, terlalu ikut campur. Iya, ikut campur, bagus. Karena pihak ketiga sangat berbahaya. Pak Haji, Berarti tapi takutnya selama kalau Puji Torik nikah takutnya banyak yang mencampuri gitu Pak Haji. Bukan begitu, artinya sejauh mencampuri di dalam hal baik sih oke aja. Kalau mau saya semuanya kelopkan gitu ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, posisi positifnya juga tetap ada. Yang penting berdua ini akur, kan itu intinya. Pak Haji kan dia juga ngelewatin kedua kakaknya nih. Mungkin bagaimana Pak Haji? Itu kan berpulangnya kepada si Torik, ya. Pulangnya kepada pihak si Torik. Kalau seandainya mereka si Toriknya ya mau seperti itu, ya saya mau ngomong apa. Tapi ingat, jadi saya tidaklah terlalu jauh berharap sampai saat sekarang ini. Jadi makanya semuanya itu saya terlalu santai aja saya menanggapi. Cuman karena wartawan dan Maranisen menanyakan juga, saya harus ingin jawabannya. Pak Haji, ini kan Fuji kan sebagai anak cewek, biasanya anak cewek kan dekat sama ayah nih Pak Haji. Sering cerita nggak sih Pak Haji mungkin tentang asmaranya Fuji, tentang capeknya Fuji kerja atau seperti apa sih? Kalau asmara tentang asmara sih enggak bercerita jauh. Lebih bercerita dia ke mamanya. Kalau tentang capek, ya capek. Ada capek. Sibuknya kan siang malam kan. Kadang siang sehari full, malam kadang pulang udah terlalu malam. Ya diantar oleh ya pokoknya udah. Memang dia karena bercerita. Tapi kalau untuk masalah-masalah asmaranya, saya juga nggak mau menanyakan terlalu jauh lah. Saya ikut campur di dalam masalah asmaranya kurang tepat juga sih. Tapi Pak Haji sebagai ayah sempat mengawasi terus nggak sih Pak Haji apa yang Fuji rasakan? Ya pastilah, karena namanya anak ya saya paham. Karena saya juga nggak ingin ada berita-berita yang tidak tepat. Yang berita-berita yang tidak tepat, tidak ada yang yang mengklarifikasi, sehingga saya memang tahu. Satu contoh, ini saya klarifikasi juga. Tempatnya ke tempat restoran itu diajak oleh seseorang makan di restoran. Kemudian di restoran itu ada DJ di situ. Kemudian pas selesai makan, ya dimainkanlah DJ, diremangin. Jadi itu bukanlah dia sedang dugem di klub malam, bukan. Nah, jadi itu kan ada yang mengklarifikasi kan, beritanya sudah menyebar. Jadi makanya saya selalu memantau anak saya begitu saya langsung saya WA, langsung saya ya kirim fotonya segala macam, enggak apa saya enggak juga segala macam. Kemudian ada lagi berita mengatakan bahwa anak saya itu hamil, kan yang enggak aja kan. Jadi itu semuanya itu kan saya harus klarifikasi. Pak Haji, tapi sempat khawatir nggak sih Pak Haji kalau misalkan Fuji dan Torik keluar kota bareng, keluar negeri bareng, mungkin sebagai ayah? Ikannya atau manajernya atau fotografernya harus ada mendampingi. Saya tidak pernah sejauh ini membebaskan dia untuk pergi sendiri atau berdua dengan pacarnya kemanapun, ya. Minimal dengan supirnya. Jadi harus ada dua selalu. Siang malam pantauan saya dengan omanya sejauh ini seperti itu. Dengan siapa? Dengan fotografer, dengan supir, dengan manajer atau dengan selalu saya akan pantau. Namun demikian, kita manusia tentu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi saya juga banyak kekurangan. Ada juga lah kelalaian saya. Ya tentu saya minta kalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan ya saya mohon maaf juga kepada para netizen. Tapi insya Allah sejauh mana Opa ini sebelum anak Opa tamat SMA, Opa galaknya itu Opa nggak boleh anak itu main karuan, main nggak jelas kemana arahnya, karena baru belum tamat SMA. Kalau sudah mulai tamat SMA, udah kuliah, Papa mulai buka-buka sedikit. Kenapa? Karena bagi Opa berprinsip anak belum tamat sekolah dengan kondisi anak saya mungkin belum bisa membedakan ini baik, ini kurang baik, ini begini. Belum Papa yakin banget dia paham dan dia mengerti. Justru karena itu ngapain Papa jaga. Jadi semenjak dahulu anak Papa itu semuanya
ya papa kontrol banget. Kalau dulu waktu SMA, mulai dari SMP pulang sekolah ya ikutlah les, pulang sekolah ikut les, malamnya mengaji. Begitu juga di SMA, pulang sekolah les, ya, les bahasa Inggris, pokoknya adalah les segala macam. Terus bagi yang belum bisa mengaji, apa ikut mengaji. Saya datangin guru ke rumah. Soal kalau tanya gimana Fuji, gimana Tori? Ya saya nggak begitu, ya itu apa saya sih kecewa, kan saya bilang kan masih panjang. Saya hanya menanggapi dengan omongan saya tadi kan seperti kecewa saya kan, itu karena kalian bertanya, makanya jawabannya seperti itu. Bagi saya hubungan mereka sampai saat ini hanya saya menganggap bahwa dia hanya pacaran seperti orang-orang pacaran biasa, tidak lebih terlibat. Oke. Masa kembali ke Dafran nih, Nah. udah curhat belum sih mau pilih siapa atau mungkin ada yang spesial lagi yang kita nggak tahu nih, ternyata papanya udah tahu. Belum. Kalau soal pilih kemana dia pilih dan siapa dia pilih, soalnya si peran ini saya sebenarnya sudah sebelum mereka kenal dengan Mbak Ica dengan si Natali, sebelum itu Bapak sudah beberapa kali menyampaikan ke dia, ini waktunya sudah dekat nak, harusnya kamu sudah lah Pak katanya. Jadi sehingga saya selaku papanya tentu nggak mungkinlah terlalu nyinyir juga terhadap anak ya. Kalau dia memang lagi fokus ke usahanya, oke bagus lah, bagus sekali. Tapi sempat dijodoh-jodohin juga nggak sih sama Pak Haji, sama teman-teman Pak Haji? Oh iya, udah berapa kali? Dua yang hampir serius sudah 2 kali. Tapi dia tidak cocok. Ya, sudah 2 kali. Sebenarnya sebelum dia kenal dengan ini udah 2 kali ya, orang kampung saya juga. Dia di Jakarta ya. Udah 2 kali, dia nggak mau. Ya, tunggulah Pak nanti katanya. Ya udah. Saya kan selalu begitu. Kalau si almarhum Febri dulu juga begitu. Udah berapa kali saya jodohkan, namun tidak cocok ya. Bapak nggak memaksa. Si peran ini begitu juga. Kita tunggu aja lah saatnya bagaimana nanti. Mudah-mudahan lambat laun dia dapat ketemu yang serasi. Adakan pesta, wartawan diundang. Oke. Berarti kan tadi sempat ada perjodohan sama udah Febri sama udah Frans, sempat mau dikenalin. Apakah itu akan dilakukan juga ke Fuji dan ke Fadli? Gini ya. Suka apa? Ya suka menjodoh-jodohkan juga dia. Nah dia anak temannya, anak siapa kan gitu kan. Jadi kebawa-bawa ke saya. Jadi sebenarnya kalau seandainya si Fadli sekarang tidak menentukan pilihannya, ya arahnya papa pasti bertindak seperti itu. Tapi karena dia sudah menentukan pilihan, ya nggak enak juga papa menawarkan lagi yang lain kan. Nah si Puji juga begitu. Kalau seandainya dia tidak punya pacar, ya pastilah papa akan memperkenalkan dengan ya banyak juga anak teman papa. Banyak anak teman atau anak siapa ke banyak. Tapi karena dia sudah mempunyai pacar, ya masa saya kenalkan yang lain, nggak mungkin lah. Makanya saya diam. Nah peran karena dia nggak punya pacar, dia masa waktu di kuliah pernah punya pacar. Nah begitu putus, dia nggak punya pacar. Setahun dia 6 bulan dia nggak punya pacar, ya saya kenal sama omanya seseorang. Nah sekedar berkenalan doang, baru berkenalan sekali, dia udah nggak tertarik. Kemudian 6 bulan lagi dia berkenalkan, dia nggak tertarik juga, ya sudah. Pak Haji. Tapi Dafran jodohin sama single ya Pak Haji? Itu saya kalau saya ya pasti, tapi kalau si cocok dia dengan seseorang, ya siapapun orangnya, ya welcome aja saya. Tidak ada masalah. Pak Haji terakhir. Aturan apa sih Pak Haji sebagai orang tua nih kalau anak-anak mau pacaran tuh ada aturan khusus gitu? Ya aturannya ya paling jangan terlalu berlebihan. Jaga sikap, jaga diri, jangan sampai ya katakanlah hal-hal yang kurang tepat dikerjakan. Paling ini. Haji, mungkin beberapa kesempatan Fuji ngomong bahwa yang membuat kuat sampai sekarang adalah Gala, Pak Haji. Gala yang membuat sampai sekarang, dia mau melihat Gala tumbuh kembang sampai besar nanti. Si Puji, ya pasti. Dia pasti menjawab seperti itu karena memang dia kedekatannya dengan si Gala. Kedekatannya dia dengan almarhum kakak itu sangat dekat dia dengan si Febri. Kan begitu tamat SMA, saya masih panas dekat. Jadi kehilangan dia 2 kakaknya ini
ya dia merasakan sekarang bagaimana sedihnya si Gala kalau seandainya udah tahu dia bahwa bapaknya sama ibunya sudah meninggal. Itu sangat sedih sekali. Nah, dia tidak mengkhawatirkan, artinya papa dengan mama dia tidak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dia selalu melihat bahwa papa sama mama selalu tegar kelihatan oleh dia. Jadi dia memang kasih sayang itu ke si Gala itu nggak bisa diukur. Segala. Itu saya. Bagi suka Dia sedih sama hartanya dari Fuji rela dikorbanin buat Gala ya Pak. Ya jangan. Kalau untuk saat sekarang, ya Allahu alam lah untuk masa yang akan datang. Kenapa? Karena saat sekarang dia kan masih belumlah hilang traumanya, rasa kasihan dia kepada si Gala itu sekarang belumlah berkurang. Allahu alam lah nanti, tentu kalau dia sudah punya rumah tangga segala macam itu lain cerita ya. Tapi kalau anak saya ini bagaimana cara berkeluarga itu sama mama sama papa, ya dia kan merasakan kasih sayang mama. Nah si Gala ini kasih sayang siapa yang bakal dia rasakan? Kasih sayang saya akan sama emak. Ya, kami kan sudah umur lah ya. Tapi walaupun umur, namun si Puji tetap dengan kehadiran kami dia tidak ragu ya, tidak ada keraguan. Tapi dia siap untuk kayak apa aja siap. Saya yakin karena dia anak apa ini dia tidak akan pernah melupakan kebaikan dari almarhum Febri dan almarhum Panes. Mereka lah berdua itulah yang mendidik mereka, dia yang mengasuh di akhir-akhir hayat. Kalau papa kan didikan papa kan ketat. Pendidikan kan begitu kan, sekolahnya gimana, kuliahnya gimana kan seperti itu. Kalau si apa ya aja lah main ini segala macam. Lebih santai. Kalau orang tua ini kan ajanya gimana masa depan kamu, kuliah kamu beresin, ini beresin. Jadi selalu kalau orang tua kan selalu menekankan pendidikan. Fuji kan lagi gempar banget ya Pak Ji, lagi menyoroti Fuji banget. Mungkin Fuji sebagai orang yang kuat diberitakan yang tidak, apalagi netizen juga. Kalau di atas daun masih di atas terusnya nih. Iya, saya sih sebenarnya dengan berita-berita seperti itu saya sangat sedih. Jadi kadang-kadang saya merasakan apa sih maunya. Sebenarnya kalau dia pikirkannya kondisi kami, saya aja sampai saat sekarang ya. Kadang kalau lagi pikiran saya lagi mungkin lagi sedih. Itu susah banget saya ya untuk melupakan anak saya yang namanya almarhum Febri sama apa dalam kondisi dia yang sangat sedih kehilangan kakaknya, kehilangan abangnya. Kemudian ada juga orang memberikan nyinyiran yang kadang-kadang kurang tepat ya. Entah apa mau orang itu, entahlah, saya juga kurang paham ya. Padahal yang dilakukan itu kan seharusnya begitu, tapi dengan nyinyiran dia yang ingin mematahkan semangat anak saya si Puji yang masih berumur muda. Kadang-kadang saya sendiri juga tak habis pikir ya, apa alasan kenapa seperti itu banget ya kan. Makanya kadang-kadang si Puji pun juga kadang sering juga dia down kan, apa orang begitu. Pak Haji, Oma juga sempat komenin statusnya Kak Ica sama anaknya. Itu support, bilang Ica tuh ibu yang terbaik. Tahu nggak sih Pak Haji, kalau Oma tuh begitu empati juga lah sama Kak Ica.